sebenarnya saya sampaikan berulang kali, sebenarnya badan kita itu dia bisa repairing sendiri, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Beneran. Ya, Anda tadi saya sampaikan tadi ada gula, ada tepung, sebenarnya ada 2 lagi sih. Nggak usah lah ya. Nanti Anda nggak bisa tidur. Mau diterusin? Tapi dikerjain ya. Insya Allah gitu kan. Insya Allahnya saya nggak yakin. Insya Allahnya saya yakin. Yang kedua, yang ketiganya apa? Minyak goreng nabati. Udah tahu lah. Kalau susah hati kan, ya Allah gimana nasib saya di sini gitu. Yang keempat apa? Nasi putih. Berarti nggak boleh makan karbo, boleh dong. Kan karbo banyak. Ubi-ubian itu tuh Anda tahu yang di Jepang itu, Okinawa itu. Kalau Anda yang pernah lihat dokumenter Netflix, bukan Netflix, dokumenter lah. Tentang orang-orang yang hidupnya 100 tahun. Ada yang saya lihat itu ada umurnya 90 tahun, nggak pakai kacamata, masih bisa masukkan benang ke dalam jarum. Ternyata salah satu yang mereka rutin makan konsumsi tiap hari itu adalah ubi ungu. Ubi ungu. Jadi ubi-ubian itu seratnya bagus. Jadi kalau sekarang, berarti dokter kalau kami mau ganti nasi ke ubi-ubian bagus nggak? Bagus. Ubi jalar, ubi ungu. Tapi karena kita memang sukanya gorengan, ubi ungu pun dibikin keripik. Di Tawangmangu. Semua digoreng. Sampai akhirnya kata teman saya itu apa ya? Kata dia begini, supaya dia menyenangkan hati saya gitu. Dia bilang, dok ini nggak apa-apa dok. Dia kasih gorengan kan. Ini apa? Ada bawang, tempe apa soalnya. Ini tempe yang direbus pakai minyak. Gitu. Ya framingnya agak diubah sedikit. Kayak gitulah. Itu, ya mudah kan? Mudah. Jadi kita nggak makan karbo, makan jagung ada, sorghum ada, ubi ada, beras coklat ada, banyak. Dan insya Allah tetap hidup kita, jangan khawatir. Dan jangan pakai istilah nanti kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Saya kasih tahu ilmunya ya. Anda tahu karbohidrat itu tidak bisa memberikan sinyal kenyang yang lama. Justru malah dia akan cepat membuat kita lapar. Kalau Anda mau kenyangnya lama, maka makan protein. Nah, gitu. Protein itu ya telur, daging, ikan, gitu kan. Gitu. Gampang? Gampang. Jadi itu mulai ditulis. Nah, selanjutnya gimana? Resep sederhananya aja ya. Dalam hari-hari Anda masukkan serat. Serat itu dari mana? Sayur, buah, minyak-minyakan, serat. Ya buah-buah begini. Serat. Jangan di jus. Kenapa jangan di jus? Karena kalau Anda jus, gulanya naik. Udah gulanya naik tanpa Anda kasih apa-apa, Anda kasih gula lagi, kasih susu lagi. Jadi akhirnya apa? Rutin, saya tuh rutin mengkonsumsi jus nanas 2 kali sehari supaya BAB lancar. 3 bulan saya ngecek gula darah ternyata naik. Dan nanas segini, sisanya gula, susu, gitu-gitulah. Jadi kalau makan buah, ya dimakan, gitu, ya dimakan pakai mulut, gitu ya. Jadi sayur, buah-buahan. Kemudian apa lagi ibu sekalian? Nah itu yang di dokumenter itu salah satu yang membuat mereka itu juga apa tuh namanya? Badannya bagus gitu ya, apa sehat, jadi umur 90 tahun masih bisa nyangkul. Kita kayaknya 60 tahun sudah susah jalan. Ini kacang-kacangan. Jadi menunya pasti ada nut and seed.
kacang dan biji-bijian. Itu. Jadi nanti kalau masak nasi, nasinya dicampur sama biji-bijian. Biji-bijian contohnya apa? Biji kacang hijau, biji habatus sauda. Tuh. Ada yang sudah jadi produknya itu. Nanti kalau saya sebutin nanti diiklanin lagi. Udah ada. Jadi campurkan ke dalam nasi supaya apa? Nasinya berserat kalau masih makan nasi. Gitu. Oke. Lalu apa lagi Ibu sekalian? Sayur, buah, kemudian makanan-makanan fermentasi. Ini udah dimasukkan dalam menu-menu masakan Anda. Kalau dokter minuman atau ada makanan atau minuman fermentasi nggak yang saya minum tiap hari? Hampir-hampir ada. Umumnya probiotik, umumnya probiotik. Jadi kalau biasanya pagi-pagi itu kalau saya nggak mau makan, dan memang saya lebih sering nggak makan kalau pagi. Itu kalau nggak pilihannya saya ngopi pahit, nggak pakai gula, karena sudah merasa hidupnya manis dan indah. Jadi nggak pakai gula merah, gula apa nggak usah. Nah, kopi. Nanti kopi itu akan menahan rasa lapar saya sampai siang sampai sore. Itu yang pertama. Tapi tergantung Anda cocok kopi atau tidak sih. Kalau misalkan saya asam, bisa pakai pilihannya dua. Kan ada Arabica, ada Robusta. Kalau yang lebih tidak asam itu setahu saya Robusta kalau nggak salah. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya akan minum rimpang. Jadi pagi-pagi itu saya lebih suka pagi-pagi itu tidak banyak asupan makanan masuk. Bahkan sekarang ini saya beberapa waktu belakangan ini lebih senang namanya itu apa ya? OMAD, one meal a day, sekali makan sehari. Jangan diikutin kalau Anda yang biasanya perlu asupan makanan lebih banyak, ya, jangan diikutin. Tapi kalau Anda yang bisa, tidak apa-apa. Jadi makan, contoh gini, maksudnya gini, sehari kebutuhan kalori kalau salah orang dewasa kita ini sekitar 2000-an. 2000-an itu sebenarnya Anda bisa pecah-pecah dengan berbagai macam makan, ya. Tapi boleh nggak sekali makan bisa sampai 2000? Boleh-boleh aja. Sehingga nanti waktu sisa yang lain itu tubuhnya ngedetox, gitu maksudnya. Berarti sisanya itu ngapain? Anda minum air, minum kopi, makan buah. Jadi makannya cuma sekali doang. Kapan makannya? Yang jelas jangan malam. Tapi boleh sih malam, ya. Beberapa yang terakhir saya baca itu dia cuman makan tuh terserah aja makannya kapan aja, cuman lebih baik jangan malam kalau saya. Paling bagus siang. Gitu. Jadi tubuhnya terus di detox gitu-gitulah. Karena nggak ada makanan kan. Apalagi tambah dengan tadi ramuan tadi. Itu jadi kayak begini nih. Ya kencur, kunyit. Ini lain kali kalau bikin, kalau saya sekarang guru saya ngajarin jangan dikupas kulitnya. Karena kulitnya itu masih banyak yang bermanfaat di situ. Cuci bersih aja. Cuci bersih lalu siksa dia. Dikeprek. Kalau dikeprek dia akan marah. Marahnya gimana maksudnya? Mengeluarkan aroma kan? Itulah zat pertahanan dirinya mereka. Jadi kalau menurut saya kayaknya lebih tersiksa mereka kalau digeprek daripada dipotong. Aromanya lebih kenceng kan? Gitu. Jadi geprek, bersih, cuci. Nah cari jahe juga, jahe kayak begini. Kan sekarang banyak jahe impor, jahe hibrid kita bilang. Jadi kalau nanti bikin jahe begini cari jahe lokal aja, kecil-kecil, jahe merah, jahe hibrid itu, ya. Jadi geprekin aja, curin. Formulanya gimana? Formulanya kalau saya biasanya tuh tidak mungkin single, itu kaidahnya. Tidak mungkin saya minum jahe doang. Pasti ada campuran yang lain. Entah itu Anda campurkan dengan lengkuas, entah itu Anda campurkan dengan serai, ya, jangan sendirian dia.
Itu biasanya formulanya begitu. Formula yang kedua gimana? Ada satu rimpang, ini kan rimpang, ada satu rempah. Itu formula kedua. Jadi kalau sudah kayak ini ngerti, kalau dengan catatan Anda nggak ada penyakit, tukar-tukar aja. Ya, tapi beberapa bahan itu memang punya efek hipotensif, menurunkan tekanan darah, ya, atau menurunkan gula darah. Itu agak hati-hati saja, terutama misalkan kayak kayu manis. Kayu manis ini dia efek nurunin gula darahnya cukup kuat, sehingga ada beberapa yang minum wedang atau rempah gitu tuh, habis minum yang ada kayu manisnya keliengan dia. Nah, itu biasanya karena mungkin efek dari hipotensif hipoglikemik dari si kayu manis itu. Ada juga yang punya efek untuk menurunkan tekanan darah seperti kunyit gitu. Nah, jadi kalau udah begitu gimana? Ilmunya minimal dalam ramuan yang ada bikin itu ada yang bersifat hangat. Itu ilmunya. Contohnya, biar saya nggak jelasin panjang lebar, Anda bisa kombinasi sendiri. Hangat itu contohnya apa nih? Hangat. Ini hangat. Kencur nih hangat kan, pedas malah. Ya. Kemudian lengkuas juga hangat nih. Nih. Apalagi hangat, ini hangatnya. Oke. Ini apa? Serai. Iya, serai. Ini hangat. Jadi hangat ini boleh jangan semua juga. Kalau semua panas, kepanasan. Ya Anda ambil satu atau dua, atau paling tidak pakai formulanya ini. Rempah itu Anda sudah mulai paham kenapa India itu anaknya banyak-banyak. Kan negara paling banyak populasi di dunia kan, nomor 1 atau nomor 2 setelah Cina gitu. Kan rasanya ini. Jadi promil itu paling mudah nih, rempah. Karena rempah itu akan menyuburkan kandungan. Gitu. Ya, rempah. Wah, peluang nih. Rempah. Tambah dengan puasa, tambah rempah, insya Allah hamil. Mudah-mudahan.